Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Benua Tengah. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan hebat memecah ketenangan lembah pegunungan. Akibat ledakan itu menciptakan neraka besar yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Hanya dalam nafas waktu, pepohonan rimbun di sekitarnya hancur, dan daerah itu menjadi gurun tandus. 8 Gu Immortal yang datang dari pengadilan surgawi secara bertahap mengungkapkan sosok mereka. Mereka telah membentuk lingkaran, masing-masing terluka parah, tatapan mereka menatap sosok yang sombong dan menyendiri di tengah. Zombie abadi Boking berdiri tegak dan bangga seperti tombak. Dia perlahan menggerakkan matanya, cahaya pedang tiba-tiba berkedip dari mereka. 8 Gu Immortal ketakutan, 3 bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, mereka telah banyak menderita di bawah cahaya pedang yang datang dari matanya ini. Namun, cahaya pedang di mata Boking padam dalam sekejap. Setelah itu, cahaya hidup di matanya benar-benar menghilang. Seluruh tubuhnya menjadi tidak bergerak seperti patung batu. Keberhasilan. Kami akhirnya membunuh jiwa yang tersisa di dalam Boking. Gu Immortals pengadilan surgawi menghela nafas lega, mereka telah memperoleh kemenangan dalam pertempuran ini. Boking dikenal sebagai yang mulia abadi semu, tetapi dia hanya meninggalkan mayatnya, dan jiwa yang tersisa di dalamnya adalah milik Mo Yao. Gu Immortals Heavenly Court menargetkan titik lemah ini, menggunakan taktik pertempuran mereka untuk benar-benar memusnahkan sisa jiwa Mo Yao. Tanpa kendali jiwa yang tersisa, tubuh zombie abadi Boking tidak bergerak lagi. Sudah lama sekali aku tidak memiliki pertempuran yang mendebarkan. Gu Immortal menghela nafas, sangat tersentuh. Untungnya, zombie abadi Boking ini memiliki kelemahan yang sangat besar, jika tidak, seseorang di antara kita pasti akan dimusnahkan. Sayang sekali kita tidak bisa menerimanya hidup-hidup. Setelah membawa tubuh zombie abadi ini ke pengadilan surgawi dan menyimpannya dengan benar, aku akan melanjutkan tidurku. Sebelumnya, penguasa menara pengawas surga, Bi Chen Tian dan Lian Jiuseng menggunakan rumah Gu abadi, taman ilusi, untuk menjebak zombie abadi Boking dan Yu Muchun. Boking melawan 3 makhluk abadi dengan kekuatan jalur pedang yang luar biasa. 3 makhluk abadi pengadilan surgawi tidak cocok untuknya dan hanya bisa meminta bala bantuan. 5 Gu Immortal dari pengadilan surgawi tidak punya pilihan selain keluar dari peristirahatan mereka dan memasuki dunia fana sebagai bala bantuan. 8 Gu Immortals membentuk formasi pertempuran kuno, dan setelah lebih dari sebulan, mereka akhirnya membunuh Yu Muchun dan memadamkan sisa jiwa Mo Yao. Pertempuran berakhir. 5 Heavenly Court Gu Immortals yang terbangun segera kembali ke markas mereka dan terus beristirahat. Mereka hampir tidak memiliki umur yang tersisa, mereka harus menghargai setiap detik yang mereka miliki. Bi Chen Tian dan Lian Jiuseng juga ingin pergi, tetapi situasi mereka lebih baik daripada 5 makhluk abadi. Mereka masih punya waktu untuk merawat keturunan dan sekte mereka. Tapi, penguasa menara pengawas surga memberikan tugas membersihkan medan perang kepada Bi Chen Tian, dan membujuk Lian Jiuseng untuk pergi ke dasar sungai-sungai surgawi yang jatuh dan mencari lagi. Dia sekarang terbang menuju pengadilan surgawi. Meskipun kita telah memenangkan pertempuran ini, kegelisahanku malah meningkat, dan aku merasa sangat gelisah, seolah-olah kiamat mendekat. Berdiri di depan menara pengawas surga, Gu Immortal peringkat 8 tua ini mengerutkan kening. Dia melangkah ke dalam menara dan melanjutkan pengurangan sebelumnya. Apa yang terjadi? Segera, dahi Heaven Overseeing Tower Lord meneteskan keringat. Tatapannya sangat bingung. Ada tekanan besar yang membuatnya sulit untuk bergerak maju. Di masa lalu, dia hanya perlu menghabiskan manik-manik esensi abadi peringkat 8 untuk setiap langkah. Tapi kali ini, dia tidak tahu mengapa, tetapi konsumsi esensi abadi telah berlipat ganda. Sejak aku mengendalikan menara pengawas surga, tidak pernah ada situasi seperti itu. Apa yang terjadi? Intuisi penguasa menara pengawas surga dengan segera memberitahunya, masalah pedang abadi Boking hanyalah pendahuluan, dan di balik layar, ada dalang yang lebih kuat. Saya mengerti, sepertinya seseorang diam-diam menghalangi saya untuk menyimpulkan, haha, jika itu masalahnya,
maka saya ingin lebih sukses lagi, saya akan berjalan ke puncak menara. Saya ingin melihat siapa yang lolos dari penilaian takdir. Penguasa menara pengawas surga terus mendaki, ekspresinya tegas tanpa lagi kebingungan. Tetapi setelah dia menaiki 100 anak tangga, dinding menjadi gelap. Itu seperti tinta paling gelap dan paling hitam telah tumpah ke seluruh dinding. Tidak ada lagi gambar. Hati surga pengawas Tuan Menara tenggelam, siapa itu? Siapa yang mengganggu deduksi saya? Mereka benar-benar bisa mengganggu rumah Gu abadi peringkat 9, Menara Pengawas Surga, sampai tingkat ini. Waktu terus berlalu. Sebulan kemudian, Heaven Overseeing Tower Lord akhirnya melangkah ke lantai atas menara. Dia sangat kelelahan, sebagian besar esensi abadi yang terakumulasi dalam hidupnya telah dikonsumsi. Dia melihat ke dinding dengan antisipasi. Setelah dinding hitam gulita pertama, dia tidak lagi melihat gambar lain. Namun, penguasa menara pengawas surga tahu nasib Immortal Gu memiliki kekuatan meluas ke seluruh dunia dan tidak dapat diblokir, dinding di ujungnya pasti akan mengungkapkan pelaku sebenarnya di belakang layar. Ketika dia menginjak lantai atas, dia melebarkan matanya, menatap dengan tidak sabar. Pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut menjadi seukuran pin. Tubuhnya yang sudah tua bergetar hebat. Dinding terakhir masih gelap gulita. Kegelapan yang tak tertandingi. Tapi tidak seperti sebelumnya, dalam kegelapan ini, sepasang mata bersinar. Ini adalah sepasang mata manusia. Tapi itu dipenuhi dengan rasa dingin yang mengerikan dan niat membunuh yang menakutkan. Mereka menatap Heaven Overseeing Tower Lord seperti binatang buas yang bersembunyi di kegelapan, menunggu dengan sabar kesempatan, di mana ia akan menyerang kegelapan, menyebabkan teror di seluruh dunia. Kamu. Heaven Overseeing Tower Lord basah kuyup dengan keringat dingin, dia gemetar dan bahkan giginya bergetar. Setelah beberapa lama, dia hampir tidak bisa tenang. Tapi ketakutan dan kepanikan masih tetap ada di wajahnya. Krisis besar. Jika ini tidak dikendalikan, bahkan pengadilan surgawi akan dihancurkan. Zombie abadi Boking tidak lebih dari gangguan bagi kami. Aku harus membangkitkan lebih banyak Gu Immortal pengadilan surgawi, ini adalah pertempuran yang menentukan kelangsungan hidup kita. Tuan Menara Pengawas Surga tidak ragu-ragu, dia berlari keluar dari Menara Pengawas Surga, langsung ke Floating Maple Cliff. Di Floating Maple Cliff, ada formasi Gu raksasa. Penguasa Menara Pengawas Surga dengan tegas mengaktifkan formasi Gu, suara lonceng, luas dan tak tertandingi, segera bergema di seluruh langit. Pengadilan surgawi bergetar. Pada saat yang sama, di perbatasan selatan. Akhirnya, pengurangan telah berhasil. Fang Yuan sudah mengambil penampilan lain dan melangkah ke Gunung Yitian, bukaan abadinya disegel. Setelah mendapatkan sebagian dari warisan Old Immortal Kong Jue dari Blazing Heaven Demones, Fang Yuan tidak menemui hambatan apapun dalam deduksinya. Menggunakan metode menyegel aperture abadi, Fang Yuan menyegel aperture abadinya sendiri dan berubah menjadi Master Gu peringkat 3, secara resmi melangkah ke tahap besar ini. Pada saat ini, situasi di Gunung Yitian telah mengalami perubahan besar. Sejumlah besar Master Gu telah memasuki sisi yang benar dan iblis. Jalan lurus telah memulai gelombang serangan ketiga dan keempat, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Di sisi jalan iblis, Raja Zombie kedua telah memanggil banyak muridnya, pasukan zombie mereka memberikan sakit kepala besar pada jalan yang benar. Di sisi jalan yang benar, Wei Yang dan Hong Fei Yu telah bersekutu, mendapatkan keunggulan atas Lan Mei He dan Fei Yu Wang dalam pertempuran udara. Namun, Divine Doctor Seng Shou mendukung jalan yang benar. Orang ini adalah salah satu dari 4 dokter hebat di perbatasan selatan, sangat mahir dalam menyembuhkan dan mengobati luka dan penyakit. Dengan dia di sana, jalan lurus Gu Masters mengalami lebih sedikit kerugian, dan sebagian besar luka cepat sembuh, jadi mereka tidak takut bertarung dengan sengit. Xiao San tahu jika ini terus berlanjut, jalan lurus akan terus menjadi lebih kuat, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkan pengalihan sambil mengambil inisiatif untuk menyerang, memulai gelombang kelima pertempuran antara orang benar dan iblis. Di permukaan, dia, Sun Panghu dan Zhou Xingxing menyerang, sementara Lu Zuanfeng diperintahkan untuk menyelinap ke belakang jalan lurus dan mencoba membunuh Dokter Ilahi Seng Shou. Tapi hasilnya adalah, Dokter Ilahi Seng Shou tidak terbunuh, sebaliknya, Sang Fusi dari jalan lurus telah merencanakan skema mereka, menyergap dan membunuh Raja Zombie kedua.
Dengan kematian Raja Zombie kedua, kerugian jalur iblis dengan cepat membesar. Sekitar waktu ini, Dokter Hantu Pembunuh Chou Jiu melangkah ke Gunung Yitian, menekan Dokter Ilahi Seng Shou, menyelamatkan situasi. Chou Jiu menyelamatkan banyak nyawa Gu Master Iblis, dan segera mengambil peringkat tertinggi ketiga. Lu Zuanfeng berada di peringkat kedua sementara Xiao San masih di peringkat pertama. Adapun Sun Panghu dan Zhou Xingxing, mereka telah diperas ke keempat dan kelima. Karena Chou Jiu, jalan iblis dapat memulihkan dan membangun kekuatan dari hari ke hari, dan karena salah satu bintang yang sedang naik daun dari jalan iblis, Mo Wutian, telah bergabung dan menantang banyak orang untuk pertempuran satu lawan satu, jalan yang benar telah kehilangan banyak prajurit yang kuat. Klan Sang mengirim Dr. Su Shou, yang bersama dengan Dr. Ilahi Seng Shou, berhasil menutup celah yang diciptakan oleh Chou Jiu. Seorang pewaris jalan hantu, pemimpin klan muda klan Yan, Yan Jun, menjadi sorotan. Dia menyelinap ke Gunung Yitian dan membunuh Chou Jiu sebelum membanggakan. Moral jalan lurus ditingkatkan, membuat serangan lain, memulai gelombang ke-6 pertempuran antara orang benar dan iblis. Namun, mereka jatuh ke dalam perangkap jalan iblis. Chou Jiu memiliki sisa kehidupan Gu, selama tubuhnya sebagian besar utuh, dia bisa bangkit. Setelah Yan Jun membunuhnya, dia diam-diam bangkit sambil berpura-pura mati, menyebabkan jalan yang benar mengambil umpan. Dalam pertempuran ke-6, Mo Wutian menunjukkan kekuatan iblisnya, membunuh 3 Master Gu peringkat 4 dalam pertempuran yang kacau, kekuatannya yang ganas melonjak dan bahkan Yan Jun dikalahkan olehnya dan menderita luka parah. Jalan yang benar mundur dalam kekalahan, tetapi jalan iblis juga mengalami kerugian besar, kedua belah pihak untuk sementara beristirahat, mencoba memulihkan kekuatan mereka. Selama situasi seperti itu, Fang Yuan melangkah ke Gunung Yitian, bergabung dengan desa Yitian. Dia telah menyamar sebagai Master Gu peringkat 3, dan setelah bergabung, statusnya di desa Yitian berada di luar 100 teratas. Para petinggi mengaturnya posisi menjaga menara panahan. Fang Yuan sangat rendah hati, bekerja tanpa membuat gangguan apapun. Dia dengan sabar menunggu selama 3 hari pertama, dan setelah melihat tidak ada Gu Immortal yang muncul untuk menghentikannya, mulai diam-diam menyempurnakan keinginan pertempuran di rumah Gu Abadi. Jumlah Master Gu Jalan Iblis yang telah bergabung dengan desa Yitian telah mencapai 600. Di antara orang-orang ini, beberapa adalah pion Gu Immortals, sementara beberapa tidak. Fang Yuan tersembunyi di antara mereka dan sama sekali tidak mencolok. Dia diam-diam mendapatkan banyak uang, dengan cepat menyempurnakan keinginan pertempuran di rumah Gu Abadi dengan pencapaian Grandmaster jalur kebijaksanaannya. Gu Immortal lainnya hanya bisa membuat pion mereka bertarung dan secara tidak langsung menyempurnakan keinginan pertempuran dari ini. Tapi Fang Yuan tidak perlu bertarung, dia bisa terus menyempurnakan keinginan pertempuran tanpa henti. Bagaimanapun, Gu Immortal secara pribadi bergerak, itu tentu saja akan luar biasa. Hari demi hari berlalu, sisi benar dan iblis seperti dua binatang raksasa, setelah menarik napas beberapa kali, energi mereka dipulihkan dan mereka mulai bertarung lagi. Itu adalah gelombang pertempuran ke-7, dan ini adalah hasil imbang lagi. Jalan iblis membuat skema licik, memotong jalur pasokan jalan yang benar. Tetapi di sisi jalan yang benar, pemimpin klan Sang Yan Fei secara pribadi tiba dengan pasukannya, dan menggunakan kotak makanan gourmet Gu, menyediakan pesta untuk tentara, menggagalkan skema jalan iblis. Selanjutnya, pemimpin klan dari pasukan super perbatasan selatan seperti klan Yi, klan Luo, klan Yao, dan klan Xia juga menunjukkan diri, bergabung dengan medan perang. Pertempuran semakin memanas, memengaruhi pikiran master dan pasukan Gu yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dari sudut pandang Fang Yuan, itu hanyalah pemandangan biasa lainnya. Pertempuran yang benar dan iblis, itu tampak sangat brilian, tetapi sebenarnya manipulator sejatinya adalah Gu Immortals dari Southern Border. Selama hari-hari terakhir ini, Gu Immortals juga bentrok. Meskipun mereka tidak bertarung secara resmi, mereka diam-diam merencanakan dan menyusun strategi, masing-masing mencoba untuk menipu atau mengecoh satu sama lain, membuat semua orang waspada. Fang Yuan mampu memperoleh sejumlah besar informasi dari ini dan pemahamannya tentang dunia Gu Immortals perbatasan selatan meningkat dengan cepat. Dia telah menyempurnakan sejumlah besar kemauan pertempuran,
tetapi panggung duel caotik yang anggun tampak seperti lubang maut. Waktu terus berlalu, sebulan telah berlalu. Pada hari ini, Pak Tua Yanxi diam-diam datang ke sekitar Gunung Yitian dengan lebih dari 10 Gu Immortal. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan nada sedikit gemetar, pengadilan surgawi telah mendeteksi ini dan sedang mempersiapkan ekspedisi ke perbatasan selatan. Waktu tidak menunggu siapapun, kita hanya bisa mulai lebih awal. Mendesah. Gu Immortals di belakangnya berubah menjadi bayangan saat mereka terbang ke segala arah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Gu Immortals of Southern Border, yang terletak 10.000 li jauhnya dari Gunung Yitian, memandang langit satu demi satu. Bahkan Master Gu Fana di Gunung Yitian juga merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Gemuruh. Suara gemuruh samar bisa terdengar dari langit. Beberapa napas kemudian, gemuruh semakin keras, seolah-olah ratusan orang memukul genderang perang. Di kejauhan, sejak Fang Yuan menginjak Gunung Yitian, dia telah memanfaatkan setiap detik dalam menyempurnakan keinginan pertempuran, tetapi keributan di langit saat ini semakin keras, dia tidak punya pilihan selain menghentikan pekerjaannya untuk sementara dan melihat ke atas. Dari ketinggian di udara, dia melihat langit tiba-tiba cerah dengan serangkaian bintik-bintik cahaya putih. Bintik-bintik ringan ini berskala sangat luas dan padat bersama. Mereka mulai jatuh dengan cepat dan kuat menuju Gunung Yitian. Ini adalah kesengsaraan 1000 cahaya mutiara. Seorang Gu Immortal berseru kaget. Salah, kesengsaraan 1000 cahaya mutiara hanya memiliki 1000 mutiara cahaya, tetapi kesengsaraan ini memiliki setidaknya 100.000 mutiara cahaya. Bagaimana mungkin ada kesengsaraan? Banyak Gu Immortal bingung. Mungkinkah seseorang mengalami kesengsaraan? Sebagian besar Gu Immortals segera melihat ke arah Gunung Yitian. Jantung Fang Yuan melonjak, dan dia menjadi sangat waspada. Segera, dia meneteskan keringat dingin saat dia merasakan gelombang indera investigasi imaterial memindai seluruh tubuhnya. Meskipun dia memiliki wajah yang samar-samar akrab, inti Gu abadi dan gerakan pembunuh abadi ini hanya di peringkat 6. Itu bisa menipu peringkat 6 Gu Immortals, tetapi menghadapi inspeksi peringkat 7 dan peringkat 8, ada kemungkinan besar untuk terungkap. Fang Yuan dipenuhi dengan kecemasan sebelum dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak ditemukan. Tidak ada penemuan. Gu Immortals terkejut. Mereka mencari Gunung Yitian dan sekitarnya, tetapi tidak menemukan Master Gu peringkat 5 yang menghadapi kesengsaraan. Tepat ketika mereka hendak melanjutkan pencarian dengan metode investigasi yang lebih kuat, kesengsaraan 1000 cahaya mutiara sudah berada tepat di atas yang abadi. Untuk berjaga-jaga, kita tidak bisa membiarkan kesengsaraan ini mempengaruhi Gunung Yitian. Benar, mari kita blokir kesengsaraan ini. Beberapa Gu Immortal mulai menebak-nebak, mungkin kesengsaraan ini disebabkan oleh panggung duel kacau yang anggun. Gu Immortals perbatasan selatan segera mencapai kesepakatan. Menurut perjanjian perjudian, jika ancaman muncul, Gu Immortals yang berpartisipasi dalam kontes perjudian akan bersatu untuk menghalanginya dan melindungi kepentingan mereka. Meskipun kesengsaraan 1000 cahaya mutiara tinggi, Gu Immortal yang menempati tempat ini memiliki kekuatan dalam jumlah, mereka termasuk 4 peringkat 8, 9 peringkat 7 dan lebih dari 10 peringkat 6 Gu Immortals. Yang abadi bergerak, dan segera kesengsaraan 1000 cahaya mutiara dihancurkan, dengan bahkan tidak ada satu mutiara cahaya pun yang menyentuh tanah. Sampai-sampai beberapa Gu Immortal menggunakan metode mereka untuk menggambar lapisan awan, menghalangi langit Gunung Yitian, dan mencegah Master Gu Fana merasakan anomali ini. Hehehe, seorang pembudidaya tunggal peringkat 8 Gu abadi, Peng Silong, membelai janggutnya, tertawa, tidak peduli siapa yang naik ke abadi saat ini, mereka cukup kreatif. Kita perlu menemukan orang ini. Orang-orang di sini semuanya adalah Gu Immortals elit dari perbatasan selatan, kita bahkan tidak dapat menemukan manusia yang menghadapi kesengsaraan. Gu Immortal peringkat 7 Ye King Tang tersenyum dingin, diambil sebagai perisai daging oleh orang lain dan digunakan sebagai alat untuk menghadapi kesengsaraan membuat Gu Immortal yang bangga ini sangat tidak senang. Keturunan siapa manusia ini? Bicaralah, hindari kehilangan muka tamu saat kami menemukannya. Gu Immortal Wang Kai terkekeh. Makhluk abadi saling memandang, tetapi tidak ada yang menonjol. Peringkat 8 ekspresi Gu Immortal Ren Hai yang menjadi gelap saat dia berteriak, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu.
Kamu masih ingin bersembunyi? Apakah kamu menganggap kami bodoh? Lihat, kesengsaraan lain akan jatuh. Tiba-tiba, Gu Immortal memberikan pengingat. Langit gelap, seperti raksasa telah melapisinya dengan pewarna hitam pekat. Seketika, suhu turun dan udara dingin memancar. Swosh swosh swosh. Es dan salju tak berujung berputar-putar seperti bilah tajam sebelum mengalir seperti badai. Ekspresi Ye Qingtang berubah menjadi berat, memanggil embun beku terbang gelap. Siapa yang menghadapi kesengsaraan, mereka benar-benar bisa menarik salah satu dari 10 bencana besar. Tidak, itu salah, skala kesengsaraan ini bahkan lebih besar dari 10 bencana besar. Di sini, tahan. Gemuruh, petir menyala dan neraka meraung saat embun beku gelap yang terbang dihancurkan. Embun beku terbang yang gelap memang salah satu dari 10 bencana besar. Setelah kesengsaraan ini, banyak Gu Immortal menderita luka-luka. Gu Immortal Gua Lao terluka parah, dan dia tidak bisa tidak berpikir untuk mundur. Aneh. Mungkinkah ini karena panggung duel Chaotic Graceful akan segera muncul? Jadi langit menurunkan kesengsaraan. Tidak, ini tidak akan berhasil, saya tidak memiliki Gu abadi, saya tidak bisa tinggal di sini, dengan bodohnya menghadapi kesengsaraan, saya harus meninggalkan tempat berbahaya ini sebelum memikirkan hal lain. Saat dia memikirkan hal ini, Gua Lao berubah menjadi seberkas cahaya, saat dia terbang menjauh. Orang ini berlari cukup cepat. Ye Qingtang mencibir, dengan bangga melayang di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Embun beku terbang gelap sangat kuat, tetapi dia masih bisa menghadapinya. Namun, banyak peringkat 6 Gu Immortal mulai meniru Gua Lao. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah Gu Immortal tingkat bawah, tanpa Gu abadi, dan luka di sekujur tubuh mereka. Namun, pada saat berikutnya, sosok Gua Lao tiba-tiba muncul di tengah Gu Immortals. Dia tercengang, bagaimana dia bisa muncul di sini. Tak lama setelah itu, lebih banyak Gu Immortal peringkat 6 juga dikirim kembali, muncul di samping Gua Lao. Penyergapan. Seseorang telah mengatur formasi Gu jalur luar angkasa yang besar di sekitarnya. Segera, Gu Immortal bereaksi dan berteriak kaget. Aura peringkat 8 meledak, mata Peng Silong mengeluarkan cahaya ganas saat mereka menatap sekeliling, siapa itu, keluar. Hehehe. Dengan tawa menyeramkan, Pak Tua Yanxi muncul dengan lebih dari 10 Gu Immortal berjubah hitam, mengelilingi Gu Immortals perbatasan selatan. Pak Tua Yanxi berada di belakang, tangannya mengarah ke langit, semuanya, satu kata nasihat, kesengsaraan ketiga sudah ada di sini. Semua orang mendongak, langit dipenuhi dengan kelompok singa. Binatang sunyi, singa besar Qi. Singa ini memiliki tanda Dao jalur Qi dan secara bawaan bisa terbang. Ada lebih dari 6.000 singa besar Qi, peringkat 6 Gu Immortal menjadi pucat yang mematikan. Peringkat 8 Gu Immortal Jiayi berteriak dengan marah, hal-hal kecil seperti itu. Tersesat. Dia melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang mulai bertiup. Sabit angin raksasa, berjumlah puluhan ribu, ditembakkan ke segala arah. Kelompok singa melolong kesakitan, terluka parah oleh sabit angin, bahkan banyak yang meninggal di tempat. Mayat-mayat itu dipotong menjadi ribuan bagian, darah mulai menghujani dengan megah dari langit, bercampur di dalamnya adalah fragmen tulang yang tak terhitung jumlahnya dan daging yang dihancurkan. Angin mengamuk, Jiayi, kamu benar-benar perkasa. Orang tua Yanxi tersenyum ringan, dengan bebas memberikan pujian. Jiayi, bagaimanapun, mengerutkan kening. Dia telah mengirim sebagian besar sabit angin ke arah Pak Tua Yanxi, tetapi sabit angin diblokir oleh formasi Gu dan hancur total, sementara formasi Gu hanya beriak dan tidak mengalami kerusakan, kehebatan pertahanannya di luar imajinasi. Siapa orang-orang ini, apa yang mereka tuju? Merancang melawan kita, mereka benar-benar berani, mereka mencari kematian. Kamu berani menentang Gu Immortals dari seluruh perbatasan selatan. Gu Immortals berteriak dan mengutuk, sambil memiliki keraguan di benak mereka. Waktu tidak memungkinkan bagi mereka untuk menunggu tanggapan dari Sekte Bayangan, kesengsaraan turun lagi. Mengaum. Teriakan naga yang agung bergema di seluruh sekitarnya. Awan api membentang 10.000 li jarak, dan mulai menekan ke bawah. Kesengsaraan 4 awan neraka. Seseorang berteriak. Hati-hati, saya telah menghadapi 4 kesengsaraan awan neraka ini, totalnya memiliki 4 lapisan. Setiap lapisan di atas jauh lebih ganas daripada yang di bawah.
Jalur api Gu Immortal memperingatkan. Blokir. Ada juga kesengsaraan raungan naga, ini adalah dua kesengsaraan sekaligus. Lindungi Gu Immortals di sekitarnya, pertahankan kekuatan kita. Gu Immortals berteriak satu demi satu, saat mereka bekerja sama untuk menghadapi kesengsaraan ini. Kesengsaraan empat awan neraka yang khas menutupi paling banyak 100 li, mengapa ini begitu besar? Di Gunung Yitian, Fang Yuan juga menyaksikan dengan kaget. Awan yang ditarik sebelumnya dapat menghalangi penglihatan Master Gu Fana, tetapi tidak dapat menghalangi tatapan Fang Yuan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya saya telah memasuki perangkap besar. Gu Immortal berjubah hitam ini sangat mirip dengan Shadow Sect Gu Immortals yang telah dijelaskan Hei Loulan. Mereka benar-benar berani merencanakan melawan begitu banyak Gu Immortal perbatasan selatan, apa yang mereka coba lakukan. Tampaknya kesengsaraan ini bukan arena seseorang sedang mengalami kesengsaraan, tetapi karya tangan mereka sendiri. Dengan Pak Tua Yanxi yang memimpin, makhluk abadi Sekte Bayangan telah membangun formasi Gu raksasa yang benar-benar menjebak Gu Immortal perbatasan selatan. Dewa Gu perbatasan selatan ingin melarikan diri dan mencoba mematahkan formasi Gu, tetapi upaya mereka tidak membuahkan hasil, sehingga mereka hanya bisa menghadapi pemboman kesengsaraan. Seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan menjadi lebih menakutkan, segera bahkan peringkat 7 Gu Immortal merasakan kesulitan. Setelah 3 gelombang lagi, peringkat 8 Gu Immortal juga berjuang untuk mengatasinya, ekspresi mereka tampak tidak sedap dipandang. Bukannya mereka tidak mencoba mematahkan formasi, tetapi upaya mereka gagal. Tahan kesengsaraan ini, biarkan aku melakukannya. Peng Silong memutuskan, mengaktifkan kartu trufnya. Gelombang cahaya tersebar dengan momentum yang mengesankan, tetapi formasi Gu Sekte Bayangan hanya bergetar 3 kali sebelum stabil lagi. Formasi Gu apa ini? Hati Gu Immortals perbatasan selatan tenggelam ke titik terendah, mereka tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran mereka. Kesengsaraan datang secara berurutan, dan interval waktu antara setiap gelombang menjadi semakin pendek. Berbagai jenis kesengsaraan mengalir seperti hujan badai yang tak ada habisnya. Gu Immortal secara bertahap bertahan lebih banyak dan menyerang lebih sedikit, kehilangan inisiatif. Bertahan. Jiayi berteriak, kami masih punya kesempatan. Kesengsaraan datang melawan kita terus-menerus, tetapi itu juga mempengaruhi formasi Gu di sekitarnya. Makhluk abadi merasakan lonjakan semangat. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa Gu Immortal peringkat 6 sudah mati, yang tersisa tidak menyerah. Mereka bertahan dengan getir, mempertahankan harapan. Setelah formasi Gu dihancurkan oleh kesengsaraan, mereka bisa melarikan diri dengan nyawa mereka. Situasi medan perang diamati oleh Pak Tua Yanxi, dia melihat semua perubahan dengan jelas. Wu Xie, dia memanggil dengan lembut. Di belakangnya, seorang pemuda berdiri. Dia memiliki rambut hitam bergelombang yang menutupi bahunya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis warna, membentuk pusaran yang perlahan tapi terus-menerus berputar. Dia memiliki pangkal hidung yang tinggi, kontur bibirnya seperti ukiran pisau, dan ketika ditutup, mereka mengeluarkan pesona yang kejam dan iblis. Namun, saat ini, dia sedang berkonsentrasi di langit, bibirnya terbuka lebar saat senyum memenuhi wajahnya, memperlihatkan gigi putih, tiba-tiba muncul agak konyol. Wu Xie tidak mendengar tanggapan di belakangnya, Pak Tua Yanxi menelepon lagi. Ah, kamu memanggilku, aku sedang melihat kembang api. Gu Immortal muda menjawab sambil tersenyum. Pak Tua Yanxi tersenyum pahit, ini bukan pertunjukan kembang api sederhana, ini adalah kesengsaraan, meskipun terlihat indah, mereka mengandung bahaya fatal. Ini semua adalah pekerjaan kehendak surga, itu mencoba untuk menghancurkan kita, itu adalah musuh terbesar kita. Gu Immortal muda segera mengungkapkan tatapan yang sungguh-sungguh dan serius, jadi seperti itu. Kalau begitu katakan kepada kehendak surga untuk keluar, aku akan menjatuhkannya. Orang tua Yanxi menghela nafas, kehendak surga bukanlah musuh fisik, itu ada di mana-mana, luas dan tak terbatas. Selama 5 wilayah dan 9 surga ada, kehendak surga itu abadi. Bahkan jika Anda menghancurkan sebagian dari kehendak surga, pada saat yang sama, bagian lain dari kehendak surga akan diciptakan. Gu Immortal muda tercengang, lalu apa yang harus kita lakukan?
Apa yang kita lakukan adalah menentang surga, jadi kehendak surga adalah musuh terbesar kita. Setelah 100.000 tahun persiapan, kami akan melepaskan serangan eksplosif. Ada pepatah umum, manusia melamar, surga membuang. Tapi saat ini, kita akan mengambil tindakan tiba-tiba, menangkap kehendak surga tanpa persiapan, ini bisa dianggap sebagai manusia yang menang melawan surga. Sementara Pak Tua Yanxi berbicara dengan Wu Xie, dia menunjuk dengan jarinya, 10 formasi zombie abadi ekstrim yang tidak bernyawa yang kami siapkan telah menjebak semua Gu Immortal perbatasan selatan di dekatnya. Tetapi hanya sebagian kecil dari formasi ini yang telah ditetapkan, bahkan tidak dapat menampilkan 1/10 dari kekuatannya. Kesengsaraan terus-menerus mempengaruhi formasi Gu, formasi tidak akan berlangsung lama pada tingkat ini. Selanjutnya, aku dan beberapa Gu Immortal lainnya akan mengorbankan jiwa kita dalam menyiapkan formasi ini. Dengan ini, formasi dapat menampilkan 90% kekuatannya, hanya kekurangan satu langkah untuk penyelesaian. Gu Immortals perbatasan selatan tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri. Sangat kuat. Gu Immortal muda menatap dengan mata terbuka lebar, melihat kosong. Pak Tua Yanxi melanjutkan dengan nada serius, setelah aku mati, kamu akan menjadi yang terkuat dari kami. Perlu Anda ingat, Anda lahir dari alam mimpi, dan hanya memiliki total 18 jam umur. Setiap 2 jam, kultivasi Anda akan naik 1 peringkat. Saat ini, Anda baru saja naik ke peringkat 7, umur Anda hanya memiliki 4 jam tersisa. Semakin kuat Anda menjadi, semakin dekat kematian Anda. Ketika kamu naik ke peringkat 9, tidak ada yang bisa bertahan bahkan dari satu seranganmu. Peringkat 9 sangat kuat. Gu Immortal muda memiliki ekspresi ketidaktahuan. Orang tua Yanxi terkekeh, tentu saja. Peringkat 9 adalah batas di seluruh dunia, itu adalah puncak tertinggi, dunia ini tidak bisa memiliki peringkat 10, jadi peringkat 9 adalah yang terkuat. Saya hanya bisa hidup selama 4 jam. Bukankah waktunya terlalu singkat? Setelah 4 jam, apakah saya akan mati? Kematian, apa itu? Gu Immortal muda mengajukan pertanyaan satu demi satu. Pak Tua Yanxi dengan sabar menjelaskan, semuanya telah direncanakan dengan benar, 4 jam sudah lebih dari cukup. Jika rencana itu gagal, bahkan jika Anda hidup lebih lama, itu tidak akan mengubah hasilnya. Adapun kematian, orang tua Yanxi berhenti, sebelum berbicara perlahan dengan suara yang tenang dan dalam, kematian adalah akhir dari kehidupan, dan juga merupakan awal dari kehidupan. Gu Immortal muda menggaruk kepalanya, tidak sepenuhnya memahami hal ini. Orang tua Yanxi menarik napas dalam-dalam, tubuhnya yang kurus dan tua bergetar tertiup angin, seolah-olah dia akan tertiup angin. Dia menatap jauh. Matanya tidak berwarna putih, gelap gulita, tetapi saat ini gambar terbalik yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Dalam gambar terbalik adalah Fang Yuan, Bai Ningbing, 10 formasi zombie abadi ekstrim tak bernyawa, Gu Immortals pengadilan surgawi, Gu Immortals perbatasan selatan, Gunung Yitian, panggung duel caotik yang anggun. Sudah waktunya. Pak Tua Yanxi berbicara, tapi sebelum aku mati, aku akan menggunakan sisa umurku untuk menyimpulkan untukmu. Ingat kata-kataku, mereka akan memberikan bantuan besar kepadamu. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan hidup Pak Tua Yanxi mulai melemah dengan cepat. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan kebingungan, tampaknya bingung dan ketakutan dengan hasil deduksi tersebut. Dia menoleh dengan susah payah, dan menatap Gu Immortal yang kekanak-kanakan dengan tatapan yang sangat rumit. Bibirnya menggeliat beberapa kali, sebelum dia akhirnya mengeluarkan beberapa kata, salah satu, kita. Hati-hati, kegagalan. Dia mengungkapkan rahasia surgawi dengan susah payah, tubuhnya mulai berubah menjadi bubuk saat dia berbicara, menghilang tertiup angin. Ketika dia mengatakan, kegagalan, dia tidak punya waktu lagi, dia benar-benar menghilang dan terurai. Jiwanya diserap oleh formasi, benar-benar menyatu dalam sekejap. Tidak hanya Pak Tua Yanxi, sejumlah Gu Immortal Sekte Bayangan juga mengorbankan diri mereka sendiri, jiwa mereka bergabung dengan formasi. 90%, 10 formasi zombie abadi ekstrim tak bernyawa. Cahaya yang luas tiba-tiba membubung ke langit. Pada saat ini, bahkan kesengsaraan surgawi yang dahsyat dan bencana duniawi tampaknya meredup dan kehilangan kilaunya.
Cahayanya sangat menyilaukan, semua Gu Immortal perbatasan selatan harus menutup mata mereka dengan erat. Pancaran berlalu dalam sekejap, dan Gu Immortal perbatasan selatan dengan cepat membuka mata mereka. Seluruh area ditutupi oleh formasi Gu raksasa. 10 Gu Immortal berdiri di udara, terpisah satu sama lain, berdiri di pinggiran terluar, tampaknya mengelilingi kelompok Gu Immortal perbatasan selatan. Di antara mereka, 9 Gu Immortal mengenakan jubah hitam, penampilan mereka tertutup di bawah tudung mereka, terselubung misteri. Yang terakhir adalah Gu Immortal muda, Ying Wuxie. Dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, dia telah memulai hidup hanya 14 jam yang lalu, dapat dimengerti dia memiliki pola pikir untuk menjelajahi kebaruan dunia ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Formasi Gu ini tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Sebelumnya, di bawah pemboman kesengsaraan, formasi itu sudah bergoyang tidak stabil, tetapi sekarang tampak seperti terumbu karang raksasa di tepi pantai, tidak bisa dipatahkan oleh badai, berdiri kokoh dan stabil seperti gunung. Merasakan situasi ini, hati Gu Immortal perbatasan selatan tenggelam. Peringkat 8 Gu Immortal Ren Hai yang berhenti melindungi. Peringkat 6 Gu Immortals, dan memilih arah untuk menyerang 10 formasi zombie abadi ekstrim yang tidak bernyawa. Hanya memasang fasad, mati. Dia berteriak sambil bertepuk tangan, tsunami raksasa muncul dari udara tipis, airnya sangat luas, dengan suara menderu, dengan keras menyerang Gu Immortal berjubah hitam. Lindungi dia. 3 Gu Immortal peringkat 8 lainnya mengerahkan diri untuk memblokir kesengsaraan di atas kepala, melindungi Ren Hai Yang. Dengan bantuan mereka, Ren Hai yang memiliki tekanan yang lebih sedikit padanya, dia tertawa terbahak-bahak saat dia berhenti menahan diri dan mengaktifkan esensi abadinya lagi. Gelombang demi gelombang meletus, memberikan perasaan menutupi langit dan matahari, seolah-olah binatang purba telah membuka mulutnya untuk melahap langit dan bumi. Wuxie ingin pergi membantu, tetapi dihentikan oleh Gu Immortal berjubah hitam di sampingnya, tetaplah di inti formasi tempat Anda berada, jangan bergerak sembarangan. Dia bisa menghadapinya. Benar saja, Gu Immortal misterius yang menghadapi tsunami, tiba-tiba mengeluarkan semburan api yang membubung ke langit. Dalam sekejap, dengan Gu Immortal berjubah hitam di tengahnya, sekelilingnya berubah menjadi dunia lava yang mendidih. Gelombang setinggi lebih dari 30 meter menghantam formasi, dan menguap menjadi uap putih. Wosh! Segera setelah itu, api meraung saat menyebar dengan cepat, suhu yang intens membersihkan uap dalam sekejap. Kekuatan seperti itu, aku hampir tidak bisa mengendalikannya. Gu Immortal berjubah hitam sangat terkejut. Dia berdiri dengan bangga di tengah lava, jubah hitam padanya sebagian besar sudah hancur, mengungkapkan penampilan aslinya. Murid Fang Yuan menyusut, dia mengenali orang ini. Gu Immortals perbatasan selatan juga berseru dengan heran, kamu sebenarnya adalah 10 zombie abadi ekstrim, kecemerlangan petir kemuliaan berkobar. Orang ini justru zombie Blazing Glory Lightning Brilliance yang telah berpartisipasi dalam pertempuran 100 hari dan berhasil melarikan diri. Setelah dia ditangkap oleh leluhur tua Suehu, dia kemudian diselamatkan oleh Blazing Heaven Demones dan lainnya yang dikirim oleh Zombie Alliance. Siapa sangka dia benar-benar akan muncul di sini. Mungkinkah pesta yang merencanakan melawan Gu Immortals perbatasan selatan adalah aliansi zombie? Itu tidak mungkin. Jika itu adalah aliansi zombie, tidak mungkin bagi Blazing Heaven Demones untuk tidak mengetahuinya. Mungkin. Sekte bayangan. Kedua kata ini tiba-tiba melompat ke benak Fang Yuan. Seluruh tubuh Fang Yuan bergidik, situasinya menjadi lebih buruk. Keadaannya sendiri sebenarnya mirip dengan Gu Immortals perbatasan selatan, dia juga terjebak di sini. Serangan Ren Hai yang gagal, dan dia hanya bisa mundur dengan tidak puas. Kesengsaraan dari langit menghujani seperti badai, tidak hanya tidak berhenti sesaat, kekuatan mereka juga terus tumbuh lebih besar. Udara bercampur dengan suara teriakan dan jeritan yang konstan. Gu Immortal peringkat 8 hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, banyak tingkat bawah peringkat 6 telah kehilangan nyawa mereka. Gu Immortals ini, yang berdiri tinggi dan perkasa di atas masa dalam keadaan normal, selemahnya anak ayam dan anak anjing di depan kesengsaraan. Banyak dari Gu Immortal peringkat 7 hanya bisa terbawa oleh air pasang, seperti rakit kecil di laut badai, mereka tidak memiliki kendali atas keadaan mereka dan dengan sedikit kecerobohan, mereka bisa ditelan oleh ombak.
Kesengsaraan sangat sulit untuk dihadapi, tetapi 10 formasi zombie abadi ekstrim yang tak bernyawa dengan tegas menahan semuanya dan tak tergoyahkan, sementara Gu Immortal Perbatasan Selatan berada dalam kesulitan. Pada saat hidup dan mati ini, mereka melepaskan permusuhan sebelumnya dan berkolaborasi. Mereka segera menyadari satu-satunya jalan mereka yang tersisa untuk bertahan hidup. Itu adalah panggung duel kekacauan anggun Rumah Gu Abadi. Rumah Gu Abadi ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dapat memblokir kesengsaraan yang luas dan tak terbatas, dan melindungi Gu Immortals. Pada saat yang sama, kehebatan ofensif Rumah Gu Abadi juga merupakan senjata yang paling cocok untuk menerobos 10 formasi tak bernyawa zombie abadi yang ekstrim. Panggung duel kekacauan anggun Rumah Gu Abadi yang terbentang jauh di bawah bumi adalah harapan dari Dewa Gu Perbatasan Selatan. Meskipun zona terlarang membuat sangat sulit bagi Gu Immortal Perbatasan Selatan untuk mendekat secara langsung, itu tidak merusak Gu Abadi. Meskipun kekuatan Immortal Gu sangat melemah di sana, mereka masih melampaui sebagian besar metode Fana. Gabungkan kekuatan kita untuk membombardir Gunung Yitian dan dapatkan panggung duel chaotic yang anggun. Gu Immortal Jiayi berteriak. Namun, satu-satunya yang tersisa yang masih memiliki kekuatan yang begitu banyak yang tersisa adalah 4 peringkat 8 Gu Immortals. Gu Immortal peringkat 7, menghindari dan bertahan mati-matian dari kesengsaraan, tidak memiliki energi tersisa. 4 peringkat 8 menyerang dengan marah, tetapi itu tidak mempengaruhi Gunung Yitian. Lapisan awan tebal di atas Gunung Yitian telah diresapi dengan kekuatan 10 formasi zombie abadi ekstrim yang tidak bernyawa, dan dapat bertahan dari serangan yang kuat. Itu menyerap semua serangan, awan dan kabut melonjak intens untuk sementara waktu sebelum kembali tenang. Upaya 4 peringkat 8 Gu Immortals tidak membuahkan hasil. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang ganas, mereka mengatupkan gigi saat mereka menyerang tanpa henti, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi panik. Di Gunung Yitian, itu masih merupakan pemandangan ketenangan. Manusia semua dibiarkan dalam kegelapan, tidak tahu apa-apa tentang pemandangan yang menggumpalkan darah di atas mereka. Selama sebagian kecil dari kesengsaraan bocor, mereka dapat menghancurkan Gunung Yitian sepenuhnya, dan semua Master Gu Fana akan berubah menjadi debu. Fang Yuan menatap langit dengan berat. Apakah ada situasi seperti itu di kehidupan saya sebelumnya juga? Tak satu pun dari kita tahu kematian ada tepat di atas kita. Tenang, tenang. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan dengan paksa menghilangkan kegugupan dan kegelisahannya, sebelum mulai berpikir. Tindakan mengejutkan dan besar yang diambil oleh Sekte Bayangan yang direncanakan melawan Gu Immortal Perbatasan Selatan, Fang Yuan juga terjebak di dalam dan tidak bisa melepaskan diri. Meskipun Hei Loulan dan Peri Lisan telah bergabung dengan pertaruhan ini, mereka saat ini berada di tanah yang diberkati Xiao Hun, menggunakan lembah Luopo untuk mengolah jiwa mereka. Formasi Gu ini memutuskan hubungan antara dalam dan luar, bahkan membatasi semua metode komunikasi saya. Bahkan jika saya masih memiliki kekuatan diri Immortal Gu, kekuatan pertempuran peringkat 7 tidak cukup dalam situasi ini. Prioritas utama sekarang masih Graceful Chaotic Duel Stage. Gu Immortal Perbatasan Selatan di luar zona terlarang sudah tidak memiliki harapan untuk mengambil rumah Gu abadi ini. Tapi aku masih punya kesempatan. Hanya dengan bantuan panggung duel chaotic yang anggun, aku akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Jika tidak, saya hanya bisa menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur. Fang Yuan berpikir cepat, satu-satunya kesempatan di depannya adalah menjadi pemilik baru panggung duel chaotic yang anggun. Dia telah memperbaiki perjalanan abadi. Tapi Gu abadi ini berada di lubang abadinya. Aura Immortal Gu dapat dengan mudah dideteksi, dan mereka hanya dapat disimpan dengan aman saat disimpan dalam lubang. Namun, Fang Yuan telah menyegel bukaan abadinya. Jika Fang Yuan melanggar pembatasan zona terlarang, dia akan dihancurkan pada saat pertama. Dia tidak akan bisa bertahan 3 napas waktu untuk mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Namun, Spring Autumn Cicada tidak berada di bawah segel ini. Jangkrik musim semi-musim gugur adalah Gu vital pertama Fang Yuan, sejak lama ditempatkan di bawah segel yang berbeda di bukaan pertamanya. Setelah sekian lama, jangkrik musim gugur musim semi telah pulih untuk sebagian besar, dan meskipun tertutup rapat, itu sudah memberikan tekanan besar pada bukaan pertama Fang Yuan.
Sebelum perjalanan ini, bukan karena Fang Yuan tidak mempertimbangkan untuk menyegel perjalanan abadi tetap dan Gu abadi lainnya di bukaan pertamanya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Tapi itu tidak sampai kemana-mana. Bukaan itu dapat menyimpan beberapa Gu fana, tetapi mengandung Gu abadi kedua tidak mungkin. Bahkan dengan perjalanan abadi tetap, aku khawatir. Tatapan Fang Yuan menembus lapisan awan, jatuh pada 10 formasi zombie abadi ekstrim yang tidak bernyawa, napasnya berubah agak kasar. Di antara Gu Immortals perbatasan selatan, ada jalur luar angkasa Gu Immortals serta gerakan pembunuh abadi jalur luar angkasa. Tapi tidak ada dari mereka yang bisa berbuat apa-apa. Jelas, formasi ini juga membatasi jalur luar angkasa, pertahanannya sangat ketat, tanpa celah yang bisa dieksploitasi. Gu Immortals terus mati dengan menyedihkan di bawah kesengsaraan. 4 Gu Immortal peringkat 8 juga terluka, mereka tahu bahwa semakin lama ini berlanjut, semakin rendah peluang mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama dan menerobos secara bersamaan. Kalian semua adalah lalat yang terperangkap dalam jaring, di mana kamu bisa melarikan diri. Gu Immortal Gu berjubah hitam yang menghalangi jalan mereka mencibir, auranya melonjak saat tudungnya bergoyang. Jiwa es gelap utara. Peng Silong berteriak kaget. Energi es menyebar dengan cepat, dinding es kristal yang tingginya puluhan meter membentang di depan mereka semua. Sementara keempat makhluk abadi itu terhalang, sambaran petir menghantam mereka. Petir kesengsaraan perang salju. Petir kesengsaraan perang salju yang khas sudah menjadi salah satu dari 10 bencana besar. Tapi petir kesengsaraan di depan mereka ini memiliki banyak baut yang bercabang, kekuatannya lebih dari puluhan kali lebih kuat. Saat hujan, keempat makhluk abadi itu tidak berani menghadapi petir seperti itu secara langsung. Di antara mereka, satu mengaktifkan gerakan pembunuh jalur waktu untuk memperlambat petir, yang memberi 4 makhluk abadi waktu untuk menjauh. Petir kesengsaraan perang salju terus berlanjut, saat menghantam dinding es kristal zombie abadi jiwa es gelap utara. Sebuah lubang besar menembus dinding es, zombie abadi jiwa es gelap utara mendengus saat dia menderita luka ringan. Kehendak surga, zombie abadi jiwa es gelap utara menatap tajam ke langit. 4 Gu Immortal peringkat 8 perbatasan selatan mengubah arah mereka, menuju area lain dari formasi Gu. Kamu tidak akan lulus. Gu Immortal berjubah hitam yang terletak di sini, terkekeh. Boom! Kedua belah pihak saling menyerang, mereka bertarung untuk waktu yang lama, tetapi mereka seimbang. Keempat makhluk abadi terhalang dan momentum mereka dihentikan, tetapi Gu Immortal berjubah hitam juga tidak mudah. Fisik hati kebijaksanaan yang riang. Ini adalah zombie abadi lainnya dari 10 fisik ekstrim. Kamu adalah Sang Gu Ikai Klan Sang. Peng Silong mengerutkan kening, mengenali identitas Gu Immortal berjubah hitam. Tetua tertinggi pertama klan Sang dan saya memiliki persahabatan yang dekat. Sebagai anggota klan Sang, Anda benar-benar bergabung dengan organisasi iblis, membawa bencana bagi dunia. Seorang anak yang hilang yang kembali sangat berharga, Anda masih punya waktu untuk bertobat. Jika tidak, jika ini mengarah pada bencana, Anda juga akan melibatkan klan Anda. Gu Immortal berjubah hitam mencibir dengan jijik, apa yang kamu mengerti? Sang Gu Ikai hanyalah identitas yang saya gunakan setelah penggantian jiwa, apa itu klan Sang belaka? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan rencana besar saya? Boom! Sambaran petir kesengsaraan menyambar keempat makhluk abadi, menyebabkan mereka berada di ambang runtuh. Jangan repot-repot dengannya, ayo berubah ke arah lain. Kecemerlangan petir kemuliaan berkobar-kobar, jiwa es gelap utara, hati kebijaksanaan riang, 10 fisik ekstrim yang jarang dilihat dalam 100 tahun benar-benar muncul satu demi satu, saya khawatir ini bukan kebetulan. Formasi Gu ini harus menggunakan 10 fisik ekstrim untuk mengumpulkan kekuatan sebesar itu. Itu berarti dia adalah satu-satunya kekurangan. Setelah mereka digagalkan oleh zombie abadi hati kebijaksanaan riang, keempat makhluk abadi itu dengan cepat berkomunikasi dan mengarahkan pandangan mereka pada Gu Immortal Ying Wu Xie muda. Di antara semua Gu Immortal yang hadir, dia adalah yang paling aneh. Dia masih hidup, dan pada saat yang sama, auranya mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim. Keempat makhluk abadi itu menanggung luka parah saat mereka menyerang ke arah Ying Wu Xie. Jantung Ying Wu Xie berdebar-debar,
dia berpikir dengan panik, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Mereka akan datang. Jangan gugup, gunakan metode Anda yang paling mahir. Gu Immortal berjubah hitam di sampingnya segera mengingatkan. Saya tidak gugup, saya tidak gugup. Ying Wuxie menarik napas dalam-dalam, napasnya, bagaimanapun, terburu-buru. Tetapi saat keempat makhluk abadi mendekatinya, Ying Wuxie memikirkan pemandangan ketika dia lahir. Dia lahir dari alam mimpi. Ketika dia membuka matanya, orang pertama yang dia lihat adalah Pak Tua Yanxi. Pak Tua Yanxi terkekeh saat mengukurnya dengan mata hitamnya, nadanya hampir tidak menyembunyikan kebahagiaannya. Bagus, bagus, bagus. Fisik pencari realitas mimpi murni, Anda adalah pencapaian terbesar dari penelitian jalur impian saya. Karena Boking sudah mati, Anda akan menggantikannya, menjadi kekuatan terbesar kami dalam menekan situasi. Siapa kamu, siapa aku? Ying Wuxie bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Saya Pak Tua Yanxi, dan Anda, akan disebut Ying Wuxie. Orang tua Yanxi terkekeh. Dia kemudian dengan ringan melambaikan tangannya, pikiran yang tak terhitung jumlahnya dipindahkan ke benak Ying Wuxie. Ying Wuxie merasakan informasi mengalir ke kedalaman pikirannya, waktu terbatas, saya hanya bisa memberikan gerakan pembunuh abadi kepada Anda. Meskipun tidak memiliki kekuatan membunuh, itu adalah puncak pencapaian jalur impian saat ini di 5 wilayah, di garis depan era ini. Bahkan pengadilan surgawi Gu Immortal itu jauh di belakang. Seperti kata pepatah, ketika Anda memiliki keterampilan, Anda bisa makan kenyang. Pelajari dengan benar, ketika Anda menjadi Gu Immortal, saya akan memberi Anda satu set lengkap cacing Gu untuk Anda percepat latihan Anda saat itu. Ingatan itu berhenti, keempat makhluk abadi sudah mendekatinya. Di antara mereka, Berserk Queen Jiayi memimpin. Mata Ying Wuxie tiba-tiba mengeluarkan cahaya tajam. Dia perlahan berbicara, seperti dia sedang melafalkan, gerakan pembunuh abadi, pimpin. Jiwa, ke, mimpi. Keempat makhluk abadi melambat tajam, dan sangat waspada, seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Namun, tidak ada gerakan bahkan setelah beberapa napas waktu. Nah, kamu benar-benar berani menipu kami. Peng Silong hendak menyerang dengan marah. Tepat pada saat ini, peringkat 8 Gu Immortal Jiayi, bagaimanapun, mulai jatuh. Apa yang terjadi? Tepat ketika Peng Silong dan yang lainnya bingung, 10 formasi zombie abadi ekstrim yang tak bernyawa mengirimkan serangan yang sangat cepat ke Jiayi. Jiayi tidak bergerak, lapisan pertahanan berat di seluruh tubuhnya mulai perlahan menghilang. 3 makhluk abadi yang tersisa dengan cepat bergerak untuk memblokir serangan formasi Gu. Jiayi masih jatuh. Zas. Zas. Dia benar-benar tertidur. Anak itu ada di balik ini. Ren Hai yang muram dan panik. Musuh hanya Gu Immortal peringkat 7, tetapi Jiayi terkena gerakan pembunuh abadinya, tidak melakukan perlawanan. Terlebih lagi, lapisan pertahanan di seluruh tubuhnya tidak menunjukkan efek. Langkah pembunuh apa ini? Hati-hati, seru Peng Silong. Bentuk lain dari petir kesengsaraan turun, kali ini, petir bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya menyambar dengan kecepatan cahaya, mencapai Gu Immortal perbatasan selatan dalam sekejap. Dalam gelombang kesengsaraan ini, sebagian besar Gu Immortal perbatasan selatan kehilangan nyawa mereka. Bahkan peringkat 8 Gu Immortal Jiayi, yang terkenal sebagai angin berserk selama ratusan tahun, berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh petir bintang jatuh. Peng Silong dan yang lainnya bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Kami sudah selesai. 3 Gu Immortal peringkat 8 mulai putus asa. Ying Wuxie memang cacat dalam formasi, tetapi kekuatan pertempurannya jauh melampaui imajinasi ketiga makhluk abadi. Gerakan pembunuh jalan mimpi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini langsung membuat Jiayi tertidur lelap, tidak bisa bangun. Jiayi meninggal, momentum 3 makhluk abadi yang tersisa segera melambat, dan harapan mereka untuk menerobos menjadi sangat kecil. Tunggu. Di Gunung Yitian, Fang Yuan, yang telah mengamati medan perang, juga mulai merasa cemas. Bahkan jika dia menjadi pemilik panggung duel chaotic yang anggun, hanya dengan kekuatannya, akan sulit untuk mengaktifkan rumah Gu abadi yang sangat besar. Ini akan seperti orang sendirian yang mengendalikan kapal perang, akan sangat sulit baginya untuk memanfaatkannya.
Jadi, dia harus bersekutu dengan Gu Immortals perbatasan selatan. Semakin banyak Gu Immortal di Immortal Gu House, semakin banyak esensi abadi yang akan dikonsumsi, semakin banyak kekuatan yang dapat dilepaskan oleh Immortal Gu House. Hanya dengan Fang Yuan saja, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan rumah Gu abadi ke tingkat di mana ia bisa menembus formasi. Waktu berlalu, 3 Gu Immortal peringkat 8 sangat kelelahan, apalagi beberapa Gu Immortal peringkat 7 yang tersisa yang melarikan diri mati-matian dari kesengsaraan. Ketika Renhai yang tewas di bawah kesengsaraan, 2 peringkat 8 yang tersisa telah kehilangan semua harapan. Sudah berakhir sekarang. Fang Yuan menghembuskan napas kesakitan. Sai, sekarang aku hanya bisa melanjutkan penyamaranku dan berharap aku tidak akan ditemukan. Tapi tepat ketika peringkat 7 dan peringkat 6 Gu Immortal semuanya telah mati, dengan hanya 2 peringkat 8 Gu Immortal yang tersisa, Gunung Yitian tiba-tiba mulai bergetar. Segera, getaran meningkat dengan cepat. Bumi bergetar. Apa yang terjadi? Getaran itu menarik tatapan 2 Gu Immortal peringkat 8. Mungkinkah panggung duel caotik yang anggun telah diperoleh olehmu? 2 Gu Immortal peringkat 8 berkata satu sama lain dengan nada aneh. Keduanya tercengang, menyadari itu bukan karena mereka. Tubuh Fang Yuan bergetar, dia belum menyempurnakan rumah Gu abadi, jadi siapa itu? Boom! Batu-batu besar retak, tanah terbuka, dan dari celah besar itu keluar sesosok tubuh. Zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar. Dia benar-benar terbebas dari penindasan rumah Gu abadi, dan terbang ke langit. Namun, sebelum Fang Yuan dan yang lainnya bisa bereaksi, mendengus dingin bergema di seluruh adegan, kamu ingin melarikan diri dari takdir di depan kita. Mati. Seberkas cahaya melesat turun dari langit. Peringkat 9 rumah Gu abadi, menara pengawas surga. Pengadilan surgawi abadi telah tiba. Seberkas cahaya putih bersih sangat menakutkan, memecah 10 formasi ekstrim seperti mematahkan cabang busuk. 2 peringkat 8 perbatasan selatan segera dimusnahkan. Brengsek. Zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8 tidak dapat menghindar, dan hanya bisa mengaum keengganan yang ekstrim saat dia berubah menjadi bubuk halus oleh seberkas cahaya. Seberkas cahaya melanjutkan jalurnya saat melesat ke Gunung Yitian. Apakah aku akan mati? Fang Yuan mengangkat kepalanya dan mengatupkan giginya, semua otot di tubuhnya menegang. Serangan kekuatan penuh Immortal Gu House peringkat 9, dia tidak punya cara untuk bertahan darinya. Dia hanya memiliki satu kartu truf yang tersisa, Cicada Musim Semi Musim Gugur. Pada saat berikutnya, Fang Yuan meledak sendiri. Itu gagal. Jangkrik musim semi musim gugur sedang membawa wasiat Fang Yuan dan baru saja memasuki sungai waktu ketika tiba-tiba runtuh, meledak menjadi fragmen kecil yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yuan sudah mati. Legenda mengatakan ada sungai di dunia ini. Itu menghubungkan awal dan akhir, memiliki sebab dan akibat tersembunyi, mengalir ke setiap bagian dunia, ada di mana-mana. Dengan irigasinya, dunia dapat beroperasi secara normal dan segala sesuatu dapat berubah. Sungai ini disebut Sungai Waktu. Ini adalah domain langit dan bumi yang terpencil, tempat di mana jalur waktu berkembang, dan cacing gu jalan waktu yang tak terhitung jumlahnya hidup dan berkembang biak. Sungai tak berujung mengalir sembarangan tanpa jeda. Sungai itu luas dan tak terbatas, pasang surutnya naik dan turun seiring dengan gelombang yang bergelombang. Setiap tetes air waktu pucat dan tidak berwarna, tetapi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya menabrak, terjalin, bertabrakan, dan berputar sepanjang waktu, memancarkan pertunjukan cahaya yang cemerlang. Lampu cemerlang ini dalam segala macam bentuk dan warna, dan sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Fang Yuan merasa ini adalah salah satu pemandangan terindah di dunia. Ketika rumah Gu abadi peringkat 9, menara pengawas surga, mengirimkan serangan yang telah dipersiapkan sejak lama, Fang Yuan seperti pengamat yang telah terlibat, tidak dapat menghindarinya. Satu-satunya pilihannya yang tersisa adalah mengaktifkan Spring Autumn Cicada. Namun, jangkrik musim semi musim gugur peringkat 6 memiliki kekurangan besar. Ada kemungkinan kegagalan setiap kali digunakan. Di Gunung Qingmao, Fang Yuan berhasil mengaktifkannya sekali. Di Gunung Sancha, Fang Yuan berhasil mengaktifkannya lagi. Jika kehidupan sebelumnya selama 500 tahun dihitung, maka Fang Yuan telah berhasil mengaktifkan jangkrik musim semi musim gugur 3 kali. Sekarang, dia akhirnya gagal.
Aktivasi Cicada musim semi musim gugur gagal. Meskipun keinginannya memasuki sungai waktu, pada saat aktivasi, jangkrik musim semi musim gugur meledak sendiri, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Keinginan Fang Yuan seperti bayi yang kehilangan perahu kecil tempat ia berada dan tenggelam. Sungai waktu yang bergelombang akan menelan dan menghancurkan kehendak Fang Yuan dalam sekejap. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Pada akhirnya, aku masih gagal. Pada saat kematian, wasiat Fang Yuan yang tersisa anehnya tenang. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketidakpuasan, dan tidak ada penyesalan. Ketika dia pertama kali memilih jalan ini, dia sudah mengharapkan situasi yang bisa terjadi. Situasi saat ini sudah menjadi pertimbangan Fang Yuan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Jika kesempatan diberikan kepada saya lagi, saya masih akan memilih untuk hidup dengan cara ini. Hehehe, biarlah, kisahku sebagai Gu Immortal akan berakhir di sini. Meskipun saya tidak meninggalkan biografi atau warisan apapun, tapi, tidak masalah. Keinginan Fang Yuan dengan cepat menghilang. Dia tenang, bahkan merasa bahagia di satu sisi. Jika dia masih memiliki wajah, sudut bibirnya mungkin akan meringkuk menjadi senyuman sekarang. Mati sambil mengejar tujuannya, penyesalan apa yang bisa dia miliki? Hehehe, Tawa Fang Yuan tiba-tiba berhenti, perubahan aneh terjadi saat ini. Dari sungai waktu yang terpencil dan besar, wajah hantu tiba-tiba keluar. Wajah hantu itu pertama kali melihat kehendak Fang Yuan yang tersisa dan membuat wajah, tampaknya dalam ejekan diam-diam. Kemudian, pipi wajah hantu hitam pekat itu membengkak, ekspresinya tampak seperti penderitaan yang luar biasa, seperti akan muntah. Kuncup bunga raksasa, basah kuyup, keluar dari mulut wajah hantu itu. Mulut wajah hantu itu hampir terkoyak, bibirnya telah meregang ke tingkat yang berlebihan, bahkan mencapai telinganya. Setelah memuntahkan kuncup bunga, wajah hantu itu rileks sebelum mulai membuat wajah pada Fang Yuan lagi. Itu sangat lucu, tetapi pada saat yang sama adalah ekspresi tersenyum yang mengerikan dan menakutkan. Dan kuncup bunga itu mulai perlahan mekar di sungai. Waktu sepertinya telah berhenti pada saat itu. Dalam sekejap mata, kuncup bunga terbuka, berubah menjadi teratai merah yang mempesona. Dari tengah teratai menembakkan sinar cahaya sedikit merah yang mendarat di area di mana jangkrik musim semi musim gugur telah hancur, waktu di lampu merah mulai berputar kembali. Pada saat yang sama, wajah hantu yang membawa teratai merah perlahan tenggelam ke sungai. Seperti film yang diputar mundur, semuanya mulai mundur. Seolah-olah air yang tumpah dari cekungan kembali. Keinginan Fang Yuan hampir sepenuhnya menghilang, beberapa bit yang tersisa dapat diabaikan. Tetapi di bawah penerangan lampu merah, keinginannya mulai pulih dengan cepat dan fragmen cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya juga mulai muncul. Dan ketika fragmen cacing Gu ini bergabung, mereka berubah menjadi jangkrik musim semi musim gugur yang utuh. Jangkrik musim semi musim gugur membawa keinginan Fang Yuan yang dipulihkan, dan mulai berangkat ke jalannya lagi. Lampu merah menghilang, teratai merah segera tersebar, dan wajah hantu itu juga telah benar-benar tersapu ke sungai waktu yang bergelombang tanpa henti. Seolah-olah semuanya adalah ilusi. Namun, Spring Autumn Cicada sudah dipulihkan secara paksa. Itu membawa kehendak Fang Yuan, membawa harapan Fang Yuan yang tersisa saat mengalir di sungai. Mengalir mundur, kembali ke masa lalu. Bentuk bintang tanah yang diberkati. Kabut beracun menyebar, darah beracun mendidih, 3 lapis formasi Gu sudah dihancurkan oleh korosi, tanah di sekitarnya berubah menjadi lapisan tipis rawa beracun. Wajah Fang Yuan tegas. Selanjutnya adalah materi abadi yang paling merepotkan dan sulit diproses, Ki Astral Batas Duniawi. Dia mengeluarkan bahan abadi dan memegangnya di tangannya. Bahan pemurnian Gu ini sangat aneh, terbuat dari tanah dan Ki. Mereka berkumpul menjadi gumpalan. Di bagian atas adalah Ki Astral berwarna biru muda, di bawahnya adalah tanah hitam. Ki Astral adalah Ki surga yang ditemukan di 9 surga. Di luar 9 langit abadi adalah dinding tebal Ki Astral. Jika Gu Immortal ingin menjelajahi 9 surga, mereka harus menembus dinding Ki Astral. Sementara itu, tanah hitam terdiri dari esensi Ki bumi yang terkondensasi dari 10 kedalaman. Ki langit dan bumi tidak dapat hidup berdampingan, tetapi pada saat ini, Ki Astral Batas Duniawi ini disatukan bersama dalam harmoni.
Mereka tidak hanya hidup dengan damai, mereka berubah menjadi satu sama lain terus-menerus. Tanah hitam berubah menjadi ki astral sedangkan ki astral berubah menjadi tanah hitam. Fang Yuan mengguncangnya dengan menggerakkan tangannya dengan cepat, karena gumpalan ki astral batas duniawi ini meleleh, menyatu dengan tanah hitam dan menjadi gumpalan kabut. Tetapi setelah bergetar, setelah selusin napas, tanah hitam tenggelam sementara ki astral tetap di atas. Hitam dan putih dipisahkan lagi, keduanya berputar, itu adalah pemandangan mistis. Memproses materi abadi seperti itu paling merepotkan. Gerakan pembunuh jalur penyempurnaan biasa tidak dapat menghadapinya dengan sempurna. Hanya 4 gerakan pembunuh abadi terkuat yang diakui publik untuk menangani bahan abadi, ular piton petir yang tertidur, memantulkan salju, drum batu guntur teredam, dan penggilingan angin, yang dapat menyelesaikan langkah ini secara instan. Sayangnya, saya tidak memiliki salah satu dari 4 gerakan pembunuh abadi ini. Untuk memproses ki astral batas duniawi, saya hanya bisa meluangkan banyak waktu dan usaha. Pikiran Fang Yuan melintas saat dia menggerakkan kakinya, tubuhnya yang besar melesat ke udara, dia melompat ke cangkang kura-kura, ke dalam darah beracun. Boom! Fang Yuan memamerkan kukunya yang tajam, menyebabkan luka di 6 lengannya yang mengerikan. Dia selanjutnya menebas dada, punggung, dan area lainnya, menciptakan lubang di kulitnya. Gerakan pembunuh pemurnian darah, perjalanan jejak darah. Dari luka-luka ini, jejak darah muncul. Jejak darah dengan cepat menyatu menjadi darah beracun ungu tua, darah beracun di cangkang kura-kura ditarik pergi, itu bergerak ke luka Fang Yuan. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, Fang Yuan mendengus. Zombie abadi tidak memiliki rasa sakit, Fang Yuan bisa merasakan sakit karena dia menggunakan metode cacing gu. Dia perlu merasakan sakit sehingga dia bisa tahu langkah apa yang dihadapi materi abadi. Darah Fang Yuan dan darah beracun di cangkang kura-kura yang bertindak sebagai panci terus menyatu dan bersirkulasi, mereka masuk dan keluar dari tubuh Fang Yuan. Setelah proses ini stabil, Fang Yuan mengeluarkan ki astral batas duniawi dan menelannya. Tegukan, batas duniawi ki astral memasuki perutnya. Ini adalah metode aslinya sendiri, yang dibuat di kehidupan sebelumnya, teknik abnormal menggunakan jalur darah untuk menyempurnakan gu. Dia menyebutnya teknik pemurnian darah tubuh daging. Ki astral batas duniawi memasuki tubuhnya, ditelan oleh darah dan perlahan meleleh ke dalam darah. Darah mengalir keluar dari tubuh Fang Yuan melalui luka-luka, ke dalam pot cangkang kura-kura, dan tenggelam ke dasar. Pada saat yang sama, darah beracun lainnya di dalam panci mengalir ke tubuh Fang Yuan melalui luka-lukanya, menelan ki astral batas duniawi lagi. Waktu perlahan berlalu, 3 hari 2 malam kemudian. Fang Yuan ditutupi luka, rasa sakit membuat wajahnya terdistorsi, 8 lengannya yang mengerikan dimasukkan ke dalam darah beracun, taringnya terbuka dan matanya merah, dia bernapas berat seperti sapi. Tetap, masih 1 malam tersisa. Saya perlu sepenuhnya memproses semua batas duniawi ki astral di tubuh saya, selama saya bisa melewati langkah ini, bagian tersulit dari penyempurnaan bentuk perubahan immortal Gu akan berakhir. Tiba-tiba, ekspresi kesakitan Fang Yuan menegang. Di bawah ekspresi cemberutnya yang dalam, matanya yang cerah tiba-tiba menunjukkan kebingungan, hampir kehilangan semua kilaunya. Saat menyempurnakan immortal Gu, seseorang harus mempertahankan tingkat konsentrasi yang tinggi, bagaimana dia bisa dibiarkan terganggu. PF. Dia segera memuntahkan seteguk besar darah beracun. Tak lama setelah itu, dia jatuh dengan berat dalam darah beracun di cangkang kura-kura raksasa, menimbulkan gelombang darah yang sangat besar. Gelombang berdarah memercik keluar dari cangkang kura-kura, ke padang rumput, segera, sepetak besar rumput hijau yang sehat berubah menjadi asap merah tua karena korosi. Menguasai. Roh tanah bentuk bintang berteriak cemas, melompat ke cangkang kura-kura. Tiba-tiba, kepala Fang Yuan muncul dari genangan darah. Dia memercik 2 kali, sebelum berdiri. Kebingungan di wajahnya dengan cepat menghilang, tatapannya penuh dengan energi aat dia bergumam, ini, tempat ini. Mendengar gumaman Fang Yuan, roh tanah bentuk bintang menjadi lebih khawatir, apakah Tuan kehilangan akal sehatnya karena kegagalan penyempurnaan. Fang Yuan menatap tangannya terlebih dahulu, lalu menyapu cangkang kura-kura dan genangan darah, sebelum akhirnya berhenti di roh tanah bentuk bintang. Jam berapa sekarang? Fang Yuan bertanya. Roh tanah bentuk bintang tersentak dalam hati,
tetapi masih menjawab, banyak hari telah berlalu sejak Master mulai menyempurnakan Gu Abadi. Hahaha. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Roh tanah bentuk bintang terasa suram, oh tidak, Tuan telah kehilangan akal sehatnya. Setelah gagal dalam penyempurnaan Immortal Gu, tubuhnya menderita luka berat, dia bahkan lupa waktu, dan masih tertawa sangat bahagia. Fang Yuan tidak perlu memberitahu orang lain tentang alasan kebahagiaannya. Aku telah kembali sekali lagi. Meskipun aktivasi jangkrik musim semi musim gugur gagal, karena perubahan yang aneh, saya kembali hidup dari kematian, dari kekalahan ke kemenangan, keinginan saya sekali lagi kembali ke masa lalu. Saya masih menyempurnakan bentuk perubahan Immortal Gu, waktunya lebih dari setahun yang lalu. Ini sebenarnya sangat singkat. Menurut yayasan saya dan dengan begitu banyak Gu abadi pada saya setidaknya harus melakukan perjalanan beberapa ratus tahun yang lalu. Apakah karena jangkrik musim semi musim gugur gagal diaktifkan, saya hanya kembali ke titik lebih dari setahun yang lalu. Juga, wajah hantu dan teratai merah itu, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Bersambung.